Kedatangan para pemain timnas Indonesia di Jakarta disambut setelah melawan timnas Myanmar. Doni Tri Pamungkas tampil muda Kelvin Verden di saat melawan timnas Myanmar di Piala ASEAN. Pak Hang Seo terpantau turun membantu Kim Sang-sik menjalan melawan skuad Garuda asuhan coach Sintayong. PSSI laporkan timnas Myanmar ke AFF setelah bermain kasar melawan timnas. Ivar Jenner dan Justin Hapner semakin berpeluang untuk bergabung bersama timnas di Piala ASEAN. Begini kata pelatih timnas Laos menjelang duel melawan timnas Indonesia di Manahan Solo. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Vietnam dikabarkan mendapatkan bantuan dari Pak Hang Seo menjelang menghadapi timnas Indonesia di Piala ASEAN Cup 2024. Ya, turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara ini sudah dimulai pada hari Minggu kemarin. Di laga pembuka, skuad Garuda melawan timnas Myanmar, sedangkan timnas Vietnam menghadapi Laos dalam laga tandangnya. Menjelang laga itu, mantan pelatih timnas Vietnam yaitu Pak Hang Seo dikabarkan terbang langsung ke Laos untuk memberikan dukungan kepada tim yang kini dibesut oleh Kim Sang-sik. Menurut media Vietnam yaitu Soha, Pak Hang Seo tidak hanya memberikan dukungan langsung kepada timnas Vietnam, hal itu melainkan juga menjadi bantuan untuk Kim Sang-sik yang bisa berguna untuk sepanjang Piala ASEAN Cup 2024 termasuk ketika nanti menghadapi timnas Indonesia. Tak hanya Pak Hang Seo terbang langsung ke Laos untuk mendukung timnas Vietnam, dia juga memberi saran untuk Kim Sang-sik ketika memimpin skuadnya di Piala ASEAN Cup 2024. Demikian kata media Vietnam yaitu Soha. Ya, selain itu, Kim Sang-sik menerangkan kepada media Korea Selatan yaitu Nate bahwa Pak Hang Seo telah memberikan dukungan spiritual yang kuat kepadanya. Dia terus memberikan nasihat kepada saya. Saya sangat bersyukur atas dukungan murah hatinya di belakang layar, kata Kim Sang-sik kepada Nate dikutip dari Soha. Berkat itu, saya merasa aman dan nyaman. Saya juga berpikir bahwa saya harus bisa mengisi ketertinggalan Vietnam sejak ditinggal Pak Hang Seo, terang Kim Sang-sik. Ya, momen Pak Hang Seo yang turun membantu Kim Sang-sik memang sudah mulai terlihat sejak laga timnas Vietnam melawan timnas Laos, di mana Pak Hang Seo tampaknya datang dan melihat langsung pertandingan timnas Vietnam dengan duduk di atas tribun penonton. Ya, menarik menantikan laga skuad Garuda nantinya di saat melawan timnas Vietnam, di mana kehangatan pertandingan memang terus muncul dari kedua kubu yang sama-sama ngotot ingin meraih kemenangan. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji mengatakan bahwa PSSI akan segera mengirimkan surat protes ke AFF, di mana surat itu akan dikirimkan setelah melihat permainan kasar timnas Myanmar dalam laga melawan timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan atas timnas Vietnam dengan skor 1-0. Satu-satunya gol timnas Indonesia itu dicetak oleh Asnawi Mangko Alam. Selama pertandingan terlihat para pemain Myanmar bermain kasar kepada Marcelino dan kolega. Ada dua kejadian keras dari pemain timnas Myanmar ke pemain timnas Indonesia yang diingat oleh Sumarji. Yang pertama, pelanggaran keras kepada Arhan Fikri dan yang kedua kepada Marcelino Ferdinand. Untung saja kedua pemain itu tidak mengalami cedera parah. PSSI akan membuat laporan ke AFF terkait permainannya yang kasar, kata Sumarji. Ya, namun Sumarji belum tahu kapan surat itu akan dikirimkan. Kata Sumarji, PSSI akan secepatnya membuat laporan tersebut. Nanti dari PSSI akan segera kirim, tegas Sumarji. Ya, dalam surat itu jelas Sumarji akan melaporkan permainan kasar dari timnas Myanmar ke AFF. Namun dalam laporan itu tidak ada sanksi yang diminta oleh Sumarji kepada AFF untuk menghukum Myanmar. Hanya saja surat itu setidaknya bisa menjadi pelajaran bagi timnas Myanmar agar tidak bermain kasar. Setidaknya dalam sepak bola harus ada sikap fair play. Ya, intinya ini buat perbaikan di AFF. Sepak bola itu kan yang dibutuhkan fair play. Tidak boleh keulang lagi kejadian seperti semalam, tutup Sumarji. Pemain timnas Indonesia yaitu Doni Tri Pamungkas terpilih sebagai man of the match saat pertandingan melawan timnas Myanmar di laga perdana Piala ASEAN Cup 2024. Dari gaya bermain yang ditunjukkan, sang pemain disebut mirip seperti Kelvin Verden. Ya, Doni Tri Pamungkas dimainkan oleh coach Sintayong sebagai starter di bek tengah. Yang jelas posisi itu bukanlah posisi aslinya, namun ia tampil sangat baik. Di bek tengah, Doni bahu-membahu menjaga pertahanan bersama Muhammad Ferrari dan Kadek Arel. Namun apa yang ditunjukkan selama pertandingan berjalan, hal itu disebut mirip seperti pola permainan Kelvin Verden. Hal ini dikarenakan ia tidak
tidak hanya kuat dalam bertahan, akan tetapi juga ikut aktif membangun serangan. Selain itu, ia juga terus berlari tanpa lelah seperti gaya bermain Calvin Verdon. Posisi bermain Calvin Verdon pun sama seperti Donitri Pamungkas, di mana keduanya bisa tampil sebagai fullback kiri, tapi juga dapat bermain di back sayap ataupun back tengah. Kualitas Calvin Verdon memang tidak usah diragukan lagi, di mana penampilan pemain keturunan itu selalu membuat kagum pecinta sepak bola tanah air. Dalam hal ini, tentu semua berharap bahwa Donitri Pamungkas bisa konsisten tampil membaik. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong membenarkan bahwa Ivar Jenner dan Justin Hubner tidak bisa membela tim merah putih di babak penyisihan grup Piala ASEAN Cup 2024. Namun meski begitu, ada kode dari Coach Sintayong bahwa kedua pemain itu akan datang membela timnas Indonesia apabila sudah lolos ke semifinal Piala ASEAN Cup 2024. Ya, Coach Sintayong sebelumnya sudah mengumumkan 33 pemain yang dipanggilnya untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Dari 33 nama itu termasuk Ivar Jenner dan Justin Hubner. Setiba timnas Indonesia di Myanmar pada 5 Desember 2024 kemarin, Ivar Jenner dan Justin Hubner pun masih belum juga ada kabar. Namun PSSI terus berkomunikasi dengan klubnya dan kedua pemain tersebut. Dalam hal ini, meskipun belum ada kejelasan, namun Coach Sintayong tampaknya tidak mencoret Ivar Jenner dan Justin Hubner. Buktinya, Coach Sintayong masih menyisakan 2 slot lagi di pendaftaran ke ASEAN Cup 2024, di mana diketahui saat ini timnas Indonesia baru mendaftarkan 24 pemain, padahal setiap tim boleh mendaftarkan 26 pemain. Dalam hal ini, Coach Sintayong pun disebut-sebut masih menunggu Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk datang apabila timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal. Ivar Jenner dan Justin Hubner tidak bisa bermain khususnya di babak penyisihan grup B, kata Coach Sintayong. Ya, Coach Sintayong mengakui bahwa kedua pemain itu tidak bisa bermain karena belum dilepas oleh klubnya. Tentu saja karena ajang ini digelar di luar kalender FIFA, sehingga klub berhak untuk tidak melepas pemain ke tim nasional, kata Coach Sintayong. Ya, namun meski begitu, Coach Sintayong akan berusaha semaksimal mungkin agar timnas Indonesia berprestasi di turnamen ini. Semua peserta melakukan persiapan yang terbaik. Meski turun dengan U22, kami tetap termotivasi untuk mencapai prestasi terbaik. Kami tetap berambisi untuk mencapai hasil terbaik, tutup Coach Sintayong. Pelatih timnas Laos kini baru saja melontarkan pujian kepada timnas Indonesia menjelang bentrok di Piala ASEAN Cup 2024. Ya, timnas Laos baru saja mengalami kekalahan telak atas timnas Vietnam dengan skor 1-4. Setelah itu, timnas Laos baru akan bertandang ke markas skuad Garuda. Ya, sebenarnya timnas Laos tampil cukup apik karena bisa menahan timnas Vietnam hingga frustasi karena tidak mencetak gol di babak pertama. Namun di paruh kedua, mereka harus mengakui kehebatan sang lawan. Menurut sang pelatih, kondisi fisik yang menjadi alasan mengapa timnas Laos bisa kalah telak dari timnas Vietnam di pertandingan pertamanya. Saya tahu bagaimana Vietnam bermain dan saya telah membuat rencana untuk menghadapinya. Namun kemampuan fisik kita terbatas, ucap sang pelatih dikutip dari Soha VN. Bedanya, kekuatan kami menurun di babak kedua. Kami telah meningkatkan kebugaran tapi itu masih belum cukup. Namun tim akan tetap fokus untuk terus berkembang, lanjut sang pelatih. Ya, selanjutnya timnas Laos akan terbang ke Indonesia untuk melawan skuad Garuda asuhan Coach Sintayong. Pelatih timnas Laos pun memberikan pujian kepada tim yang diasuh oleh seniornya. Indonesia tim yang kuat. Besok pagi kami akan melakukan perjalanan jauh ke Indonesia. Kami mencoba pemain pulih dan merasa nyaman, jelas sang pelatih. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.